来，请入。请入火通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 805-806, atau episode 831-832, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan sektor binatang buas bernama Morosa mulai melakukan penghancuran alam semesta miniatur. Yaitu yang pertama dia mau hancurkan adalah alam semesta miniatur Master Sejati Kunang-Kunang. Sementara itu berita tersebut belum sampai ke alam semesta ras manusia. Ketika itu Lu Feng sedang bercerita dengan muridnya yaitu Kuba Api. Menurut Lu Feng, bukan aku yang menolak untuk memberikan teknik kepada kamu. Hanya untuk kalian semua, tekadmu tidak akan mencapai ambang batas untuk mengembangkan teknik ini. Itu adalah komentar yang menyengat. Hah, ekspresi Luo Feng tiba-tiba berubah. Guru, Kuba Api ragu ketika dia mulai mengajukan pertanyaan. Kemudian dia juga menunjukkan perubahan ekspresi saat dia berseru kaget, sektor binatang. Sektor binatang buas, kata Luo Feng perlahan. Akhirnya, dia ada di sini. Lalu Luo Feng mendongak. Jauh di kejauhan, sesosok muncul. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan melaju ke arah Luo Feng. Sangat cepat, sosok itu turun. Pria berambut hitam yang mengenakan jubah hitam ini tidak lain adalah Hong. Kamu merasakannya juga, Luo Feng mengangguk. Kakak dan Kuba Api, kalian berdua harus ikut denganku. Kami akan pergi mencari Master Sejati Kunang-Kunang. Hong berjalan mendekat, menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Sebelumnya, aku menderita kerugian karena sektor binatang buas ini. Siapa yang mengira binatang sektor lain akan muncul dalam waktu sesingkat itu? Aku khawatir alasannya adalah karena Dewa Iblis Mata dan aku pergi ke wilayah mereka. Dengan demikian, sektor binatang buas tersebut juga memikirkan ide untuk keluar. Hanya setelah kamu benar-benar bertarung melawan seseorang, kamu akan mengerti betapa mengerikannya sektor binatang buas ini. Luo Feng, kali ini, kami benar-benar harus bergantung padamu. Ucap Hong. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Tidak ada yang tahu persis seberapa kuat sektor binatang buas ini. Luo Feng langsung melambaikan tangan dan, seketika itu juga, menara 9 lantai muncul. Ayo pergi. Luo Feng adalah yang pertama berjalan menuju pintu menara bintang, dengan Hong dan Kuba Api di belakang saat ketiganya masuk. Pada saat itu, sosok lain mendekat dari kejauhan. Itu adalah tubuh Mosa, dan juga mengikuti yang lainnya, memasuki menara bintang. Luo Feng melakukan kewaspadaan yang sangat tinggi. Meskipun dia memiliki banyak harta dengannya, dalam hal pertahanan, menara bintang masih sangat kuat. Tubuh Samudra Jauhnya dan tubuh Mosa telah berangkat pada saat yang sama. Dan bahkan jika tubuh Mosa akan hilang dan musnah dalam perang, tubuh Samudra Jauh masih bisa mengambil alih harta yang ditinggalkan oleh tubuh Mosa setelah dihancurkan. Mata Sakti. Di tengah aliran udara yang kacau, Luo Feng dan teman-temannya berada di menara bintang, bergegas menuju Master Sejati Kunang-Kunang. Luo Feng mengeluarkan token transmisi. Apa, kamu tidak dapat pergi ke sana dengan cepat? Bima Sakti, sektor binatang buas ini telah muncul di luar miniatur alam semesta Master Sejati Kunang-Kunang. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak yang datang ke Samudra Semesta. Mungkin beberapa. Jika kita semua berangkat ke alam semesta miniatur Master Sejati Kunang-Kunang secara bersamaan, bagaimana jika sektor binatang buas lainnya tiba-tiba muncul dan masuk ke alam semesta miniatur aku? Aku tidak akan bisa terburu-buru ke masa lalu. Ini akan menimbulkan masalah besar. Aku sudah mengirim 2 dewa sejati aku, yang bergegas sekarang. Lagi pula, bahkan jika kita menemukan keberadaan sektor binatang buas, kita perlu memperingatkan semua kelompok kekuatan dari Samudra Semesta agar segera bertindak. Luo Feng mengerti sudut pandangnya. Itu mirip dengan mengapa dia meninggalkan tubuh binatang bertanduk emas di jagat raya.
Dia bisa menghancurkan tubuh lain dari dirinya kapan saja dia mau, dan membawanya kembali ke bentuk aslinya ketika berada di dalam samudera terpencil yang tak berujung. 9 kepala, oke. Aku juga bergegas, kata Luo Feng, mengirimkan instruksinya kepada makhluk hebat tingkat atas lainnya. Alam semesta miniatur kamu juga dekat dengan alam semesta miniatur Master Kunang-Kunang. Kamu jalan ke sana terlebih dahulu dan mengendalikan situasi. Aku akan bergegas secepat yang aku bisa. Dari 8 master tingkat tinggi samudera semesta, Luo Feng menjabat secara terselubung sebagai pemimpin, dan pada saat itu, ia dengan cepat berusaha menjalin kontak dengan setiap orang. Kali ini, dari 8 master tingkat tinggi, 3 bergegas. Selain ketiganya, ada banyak dewa sejati lainnya. Sebagai contoh, dari ras manusia itu sendiri, sebanyak 7 dewa sejati sedang bergegas. Jelas, ini adalah pertama kalinya sektor binatang buas muncul di samudera semesta, karena berbagai kelompok kuat melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan yang luar biasa. Berbagai dewa sejati semuanya berada pada jarak yang berbeda dari alam semesta miniatur Master Sejati Kunang-Kunang. Beberapa sudah dekat, sementara yang lain sangat jauh. Luo Feng, yang berangkat dari jagat raya, akan dianggap sangat jauh. Lagi pula, di antara 3 era reinkarnasi, banyak alam semesta miniatur dewa sejati, dari era reinkarnasi pertama jauh dari alam semesta purba. Mereka tersebar jauh, dan bahkan di era reinkarnasi pertama, jarak antara berbagai semesta miniatur berbeda. Beberapa lebih dekat satu sama lain, namun beberapa sama-sama berjarak satu sama lain. Waktu terus berlalu, dan di sekitar dinding membran alam semesta miniatur Master Sejati Kunang-Kunang, hampir setengah dari tubuh berkelok-kelok Master Sejati Kunang-Kunang keluar dari dinding membran ketika memandang jauh ke kejauhan. Master Sejati Kunang-Kunang sangat cemas, dia bisa dengan jelas merasakan asal-usul alam semesta miniaturnya yang terus dimakan habis. Itu adalah bentuk perambahan yang paling mendasar. Nyaris mustahil untuk pulih, periode panjang yang tak terhingga akan diperlukan hanya untuk pulih ke tingkat yang kecil. Itulah juga mengapa kemauan asal mula alam semesta yang paling awal, begitu mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Master Sejati Kunang-Kunang dipenuhi dengan kecemasan, tetapi tidak berani pergi tanpa harta karun tipe automaton pun, terutama ketika Master Pengendali Kegelapan, yang berada di bawah komandonya, telah ditelan pada saat ia bertemu dengan sektor binatang buas. Ini semakin mengikis kepercayaan Master Sejati Kunang-Kunang. Leluhur, di sisinya, ada beberapa master semesta lain dari klan kunang-kunangnya. Leluhur, bahkan jika berbagai pihak bergegas, mereka, bagaimanapun, bergegas dari semua penjuru samudera semesta. Mereka akan membutuhkan waktu. Pemimpin nomor 1 samudera semesta kita, pemimpin gerombolan Bima Sakti, perlu melakukan perjalanan dari alam semesta yang paling awal. Pemimpin gerombolan Bima Sakti tidak akan bisa membuatnya dalam waktu yang singkat. Semakin dekat mereka dengan kita, semakin cepat mereka akan bisa sampai di sini. Namun, mereka yang lebih dekat dengan kita mungkin tidak datang. Beberapa dewa sejati khawatir bahwa mereka juga akan diserang oleh sektor binatang buas. Master-master semesta ini juga sangat cemas. Sementara itu, di tengah ruang kosong, sektor binatang buas Morosa berdiri tegak. Sinar cahaya terdistorsi menembus ruang kosong tak berujung, untuk menelan asal-usul alam semesta miniatur yang jauh. Betapa penakutnya, kata sektor binatang buas Morosa. Asal-usul alam semesta miniaturnya sendiri sedang ditelan oleh aku. Bagaimana mungkin Master Sejati Kunang-Kunang itu tidak sadar? Pada awalnya, dia telah mengirim satu Master Semesta untuk memeriksa masalah ini. Namun sejak itu, tidak ada satu langkah pun yang dilakukan. Jelas, itu membuatku takut, dan karenanya, tidak berani berurusan denganku. Haha, sepertinya aku melebih-lebihkan samudera semesta. Aku khawatir berbagai ras samudera semesta sangat lemah. Sektor binatang buas Morosa sangat gembira. Itu telah dipersiapkan dengan baik untuk perang, tetapi tidak menyangka bahwa, bahkan setelah menunggu cukup lama, Master Sejati Kunang-Kunang tidak akan membuat langkah selain mengirim Master Semesta untuk menyelidikinya. Setelah itu, ia tidak membuat langkah lebih jauh setelahnya. Master Sejati Kunang-Kunang benar-benar cemas. Sepotong berita dikirim. Kunang-Kunang, aku sudah tiba. Salah satu kuku cakar Master Sejati Kunang-Kunang meraih token transmisi, dan begitu menerima berita ini, ia langsung senang. Anggrek darah, kamu di sini. Aku sangat khawatir.
Beberapa dewa sejati lainnya takut atau khawatir tentang alam semesta mereka sendiri dan hanya menjauh dari sini. Ada orang lain yang bergegas dari tempat yang sangat jauh. Anggrek darah, koordinasiku adalah, Master sejati kunang-kunang sangat gelisah. Aku akan segera ke sana, jawabnya. Master sejati kunang-kunang sangat senang ketika dia melihat sekeliling. Leluhur anggrek darah akan segera tiba. Leluhur anggrek darah. Dengan leluhur anggrek darah di sini, segalanya akan jauh lebih baik. Leluhur anggrek darah dan klan kunang-kunangku memang berbagi hubungan satu sama lain, dan ketika hal seperti itu terjadi, dia adalah yang pertama datang dan membantu. Adapun 3 miniatur lainnya yang terdekat dengan kita, tidak ada satupun yang datang. Para penguasa semesta semua menghela nafas sambil menyesali, bagaimana teman sejati dapat diidentifikasi hanya pada saat-saat yang paling penting. Beberapa saat kemudian, sebuah menara hitam, segitiga berteleportasi dan muncul di sekitarnya. Kemudian ia terbang dengan cepat. Master sejati kunang-kunang berlomba untuk menerimanya saat terhenti dan sesosok yang menjulang keluar. Dia dikelilingi oleh bunga-bunga merah tua yang tak terhitung jumlahnya, tampak sangat indah. Itu dia, leluhur anggrek darah. Kembali ketika dunia gaib belum muncul, 3 dewa sejati sering tinggal di sekitar pilar batu bergaris hitam. Mereka adalah Master Bintang Beci, leluhur anggrek darah, dan Dewa Iblis yang mengamuk. Ketika dunia gaib muncul, leluhur anggrek darah telah menuju ke sana, seperti yang diharapkan. Setelah menghabiskan waktu mengasah keterampilannya, dia menjadi lebih kuat. Dalam hal kekuatan, dia tidak jauh di bawah Master 8 besar. Jika 8 Master utama dikatakan sebagai tim tingkat atas, dia akan dianggap sebagai yang kedua setelah mereka. Keuntungan terbesarnya adalah tubuhnya. Sebagai bentuk kehidupan tanaman, leluhur anggrek darah memiliki tubuh besar. Saat ini, dia mengambil bentuk seorang wanita yang dikelilingi oleh bunga. Namun, itu hanya transformasi yang dia lakukan. Itu bukan penampilan aslinya. Sebelumnya, dia telah menghabiskan waktu yang cukup lama di pilar-pilar batu bergaris hitam, jadi tekadnya juga sangat kuat. Aku, leluhur anggrek darah memandang ke kejauhan pada banyak penguasa alam semesta dari klan kunang-kunang, lalu berbalik ke arah Master sejati kunang-kunang dengan pandangan ragu. Ini hanya aku sendiri. Master sejati kunang-kunang berkeliaran dan berkata dengan sedikit canggung, Master sejati lainnya berada cukup jauh, jadi mereka belum tiba. Pemimpin Bima Sakti, Master Iblis Kepala 9, dan Master Sejati 9 jarak jauh juga, sedang dalam proses bergegas ke sini sekarang. Mereka semua dalam perjalanan, pikir leluhur anggrek darah. Mari menunggu. Kami akan menunggu sampai mereka semua tiba. Master sejati kunang-kunang merasa bahwa asal-usul alam semesta miniaturnya sedang ditelan. Situasi akan menjadi sangat buruk setelah 5 hari, tetapi ia jauh dari kehancuran. Selain itu, bahkan dia tidak cukup berani untuk melawan sektor binatang buas, jadi dia tidak ingin meminta leluhur anggrek darah untuk melakukan itu. Hari-hari berlalu. Bahkan suatu zaman seperti sekejap mata bagi dewa-dewa sejati, belum lagi sehari. Mereka semua berpikir bahwa alam semesta miniatur sangat dekat satu sama lain, namun sekarang, Master sejati kunang-kunang merasa kesal karena jarak antara alam semesta miniatur terlalu besar. Kalau saja alam semesta miniaturnya dekat dengan alam semesta asli. Master sejati kunang-kunang tidak bisa lebih khawatir. Hari keempat setelah sektor binatang mulai melahap asal-usul alam semesta miniaturnya, sudah ada 4 dewa sejati di luarnya. 2 di antaranya berasal dari era alam semesta pertama, sementara 2 lainnya berasal dari era semesta kedua. Semua orang, Master sejati kunang-kunang berkata, memandang berkeliling pada leluhur anggrek darah, dikelilingi oleh bunga merah, dewa sejati dari ras kerangka yang tinggi tetapi terbuat dari tulang, dan buram terbuat dari air. Dewa-dewa sejati ini semua memandang Master sejati kunang-kunang. Mereka tidak bertindak, semuanya, katanya lagi, dengan cemas. Sektor binatang buas itu memakan asal-usul alam semesta miniaturku dengan sangat cepat. Setengah dari asalnya sudah hilang. Jika kita membiarkannya berlanjut, bahkan jika alam semesta miniatur aku dapat bertahan, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melampaui reinkarnasi jika asal aku dihancurkan. Kunang-kunang, apakah kamu benar-benar berpikir kita cukup untuk berurusan dengan sektor binatang buas itu? Jika kita bisa, pikiran asli tidak akan membuat heboh seperti itu, dan meminta bantuan dari seluruh samudra semesta. Ayo tunggu, kunang-kunang. Mari kita tunggu sampai Master Iblis berkepala 9 tiba.
Dia salah satu dari Master 8 besar, jadi kita bisa mengikutinya. Kami sendiri tidak bisa banyak membantu. Mereka memang teman, tetapi bahkan Luo Feng telah memutuskan untuk membiarkan tubuh Mosanya pergi dan mati ketika melawan sektor binatang buas. Jelas, semua makhluk besar di samudra semesta berhati-hati. Mereka tidak berani meremehkan musuh. Kunang-kunang, kamu bisa pergi sendiri. Hati-hati dan tinggal di istana harta karun sejati tertinggi. Selama kamu tinggal di sana, kamu setidaknya bisa bertahan hidup. 3 master besar bergegas di sana kali ini, yaitu pemimpin gerombolan Bima Sakti, Master Sejati 9 terpencil, dan Master Iblis berkepala 9. Pemimpin Bima Sakti dan Master Sejati 9 keterasingan berasal dari era alam semesta asli, sehingga akan butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Relatif, Master Iblis kepala 9 jauh lebih dekat. Hari ke-8 setelah sektor binatang mulai melahap asal miniatur alam semesta. Haruskah aku pergi atau tidak? Tanya Master Sejati Kunang-kunang. Dia merasa seperti kehilangan akal. Dia takut bahwa asal-usulnya di alam semesta tidak akan bertahan lama. Namun, jika dia pergi untuk melawan sektor binatang buas sendirian, dia mungkin terbunuh seketika. Termasuk Master Sejati Kunang-kunang, sudah ada 8 dewa sejati. Sudah lama sekali, leluhur kita mungkin tidak bisa menahannya lagi. Semua master alam semesta lainnya dari ras kunang-kunang yang berdiri di samping khawatir. Namun, ketika datang untuk memerangi sektor binatang buas, mereka, sebagai penguasa semesta, tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Lagi pula, dengan membakar teknik kekuatan sakti dan barang-barang berharga tipe mesin dan sebagainya, kesenjangan kekuatan antara master semesta dan dewa sejati sangat besar. Bahkan 100 master semesta tidak bisa menyaingi satu dewa sejati. Berapa banyak master alam semesta yang ada di samudra semesta? Jika ada lebih dari 100, mereka mungkin bisa membantu, tetapi hanya ada jumlah terbatas. Yang berarti bahwa ketika datang ke pertempuran sektor binatang buas, master semesta tidak dapat membantu apapun. Senjata pilihan adalah dewa sejati. Tentu saja, Luo Feng adalah pengecualian. Luo Feng memiliki warisan dari Sungai Duandong, dan ia juga memiliki warisan dari dunia gaib. Raja yang sakti telah wafat, dan dengan wewenang Luo Feng di dunia gaib, ia dapat membaca semua warisan yang ia inginkan. Ia sendiri memiliki 2 warisan tertinggi, yang akan membuat banyak makhluk besar cemburu, bahkan di dalam peradaban zaman kuno. Sebuah pesawat ruang angkasa emas berkilau muncul entah dari mana, dan terbang menuju alam miniatur seperti seberkas cahaya. Setelah melihat pesawat ruang angkasa emas itu, semua dewa sejati, termasuk Master Sejati Kunang-kunang, sangat gembira. Itu adalah Master Iblis berkepala 9. Itu adalah Master Iblis berkepala 9. Ini adalah pesawat ruang angkasa dari Master Iblis berkepala 9. Semua dewa sejati sangat gembira, dan Master Sejati Kunang-kunang sangat gembira. Dia mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju Master Iblis berkepala 9, berteriak dengan gembira, Master Iblis berkepala 9. Aku sudah menunggumu. Seorang yang menjulang sedang keluar dari pesawat ruang angkasa. Dia memiliki bentuk tubuh manusia, dan dia tinggi dan tegap. Namun, di lehernya ada 9 kepala yang berbeda, dan masing-masing tampak ganas. Kepala di tengah lebih besar dari 8 kepala lainnya. Mereka semua melirik 8 dewa sejati. Dia adalah Master Iblis berkepala 9. Penampilan alami Master Iblis 9 kepala sebenarnya adalah binatang buas aneh dengan 4 kuku, dan 9 kepala. Namun, setelah memasuki dunia gaib, ia menemukan bahwa makhluk-makhluk di dunia gaib dibagi menjadi pejuang suku dan binatang buas yang aneh. Karena ada pejuang suku dari dunia gaib yang memiliki 9 kepala, Master Iblis berkepala 9 telah mengubah wujudnya menjadi bentuk humanoid. Master Iblis berkepala 9, sapa semua orang. Aku sudah berbicara dengan pemimpin gerombolan Bima Sakti dan 9 keterasingan benar mater. Master Iblis berkepala 9 melangkah melalui ruang dengan langkah-langkah besar. Dia bergemuruh, dan semua makhluk besar lainnya tutup mulut untuk mendengarkannya dengan cermat. Dia melihat sekeliling. Mereka menuju ke sini dari alam semesta yang asli. Master Sejati Kunang-kunang berasal dari era alam semesta pertama, jadi alam semesta miniaturnya terlalu jauh. Mungkin perlu beberapa hari baginya untuk tiba. Master Iblis, kata Master Sejati Kunang-kunang dengan cemas, pada saat pemimpin gerombolan Bima Sakti dan Master Sejati 9 keterasingan tiba di sini,
alam miniaturku mungkin sudah hancur, dan bahkan jika belum, asal-usulnya mungkin sudah kering. Kamu sudah mengatakan itu padaku, Master Sejati Kunang-Kunang, kata Master Iblis berkepala 9 dengan sungguh-sungguh. Sektor binatang buas ini memang mampu menelan asal-usul alam semesta miniatur dengan cepat. Sudah 8 hari, jika alam semesta mini kamu lebih jauh, bahkan aku mungkin tidak akan bisa membuatnya menunggu lebih lama lagi. Semua master semesta lain yang hadir mengangguk dengan serius. Master sejati pertama juga mengatakan bahwa sektor binatang buas memang berbahaya, dan skenario terburuk mungkin ada lebih dari satu pada satu waktu. Itu adalah dewa sejati dari ras mata sakti dengan hantu bermata satu. Ada 2 dewa sejati dari klan mata sakti di sana saat ini. Itu benar, aku juga sudah bicara dengan Divine Eye. Master Iblis berkepala 9 mengangguk. Master Iblis, jika kita menunggu lebih lama, aku, Master Sejati Kunang-Kunang sangat khawatir. Dan para Master Semesta di belakangnya juga menatap penuh harap pada Master Iblis berkepala 9. Mereka tidak memiliki suara dalam semua ini. Master Iblis kepala 9 mengangguk. Bersantai, Bima Sakti dan 9 keterasaingan tidak dapat tiba tepat waktu, tetapi kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita perlu menyerang sekarang, secara teoritis, masih ada waktu yang lama sebelum era semesta ini berakhir, jadi sektor binatang buas ini seharusnya tidak sangat kuat. Jika kita bekerja sama, kita bisa menghadapinya. Dan bahkan jika kita tidak bisa, setidaknya kita bisa selamat dari sektor binatang buas itu. Semua orang setuju. Iya benar, Master Iblis 9 kepala adalah salah satu dari 8 master besar. Bahkan Dewa Sejati Ilusi Hati dan Master Sejati Mata Sakti dapat bertahan dari sarang binatang buas, belum lagi Master Iblis berkepala 9. Aku akan bertarung melawan sektor binatang buas terlebih dahulu, kata Master Iblis berkepala 9. Aku akan melawannya sehingga tidak bisa menelan asal-usul alam semesta miniatur. Dengan cara itu, aku bisa mengulur waktu. Ketika Nine Remotenes dan Bima Sakti tiba di sini, kita bisa membunuhnya dengan satu tembakan. Iya benar, kedengarannya ide yang bagus. Kita hanya perlu mengulur waktu, dan ketika Master Sejati 9 terpencil dan pemimpin gerombolan Bima Sakti tiba di sini, kita pasti akan menang. Dewa-dewa sejati yang berkumpul tidak takut sama sekali sekarang. Master Iblis 9 kepala mengangguk. Baik, mari kita bertindak bersama. Namun, Master Sejati Kunang-Kunang, kamu akan menjadi pelopor. Pelopor, Master Sejati Kunang-Kunang, yang wajahnya ditutupi keriput, tampak bingung. Ini adalah alam semesta miniaturmu. Apakah kamu mengharapkan makhluk besar lain untuk menyerang lebih dulu? Master Iblis berkepala 9 berbalik dan menatapnya. Jika kamu tidak ingin melakukannya, kita bisa menunggu di sini dan membiarkan alam semesta miniaturmu dimakan oleh sektor binatang buas. Kita bisa menunggu sampai Bima Sakti dan 9 keterpencilan tiba di sini. Ini paling aman untuk melakukan serangan bersama. Master Sejati Kunang-Kunang langsung berkata, aku akan menjadi pelopor. Oke, ayo pergi, kata Master Iblis 9 kepala langsung. Semua orang mengambil istana harta karun sejati tertinggi, dan hanya mereka dari ras yang sama, seperti 2 dewa sejati dari klan Mata Sakti, berbagi istana harta karun sejati yang tertinggi. Adapun mereka yang berasal dari ras yang berbeda, mereka semua duduk di istana mereka sendiri. Dengan Master Iblis 9 kepala dalam anggota, mereka semua berteleportasi bersama. Sektor binatang dengan tubuh emas dan ekor memperluas kurva dari tubuhnya sendiri ke ruang angkasa, menelan asal semesta. Sektor binatang buas Morosa cukup santai. Hah, tiba-tiba, sektor binatang buas Morosa terkejut. Area yang dicakup oleh teknik yang diwariskannya dapat merasakan bahwa sebuah tim menyerang ke arahnya, dan tim itu terdiri dari 9 makhluk besar. Akhirnya, mata sektor binatang buas Morosa berkilat ganas. Aku pikir mereka lemah, tetapi tampaknya mereka sekuat 2 budak aku. Datang saja, aku belum makan kehidupan apapun dari alam semesta. Tiba-tiba, semua istana harta karun sejati tertinggi muncul, dan ruang pun mengembun. Rupanya, ruang itu disegel. Tidak ada yang bisa berteleportasi untuk melarikan diri. Master Iblis berkepala 9 membiarkan kelompok para dewa sejati dan tiba di tempat para sektor binatang buas tinggal. Mereka melihat makhluk raksasa, emas dengan satu tatapan. Apakah itu sektor binatang buas? Master Iblis berkepala 9, leluhur anggrek darah, dan para dewa sejati lainnya semua berhati-hati.
Hahaha, jejak cahaya bengkok ditembakkan dari sektor binatang di kejauhan, menembus ruang. Pada saat yang sama, ia mulai tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menggema seluruh ruang. Apakah kamu para dewa sejati dari samudera semesta? Dan kamu di sini untuk membunuhku? Master Iblis berkepala 9 dan para dewa sejati lainnya, berdiri di seberangnya, waspada. Master sejati kunang-kunang, teriak Master Iblis berkepala 9, mentransmisikan suaranya. Kamu jalan duluan. Master sejati kunang-kunang enggan melakukannya, tetapi dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, itu adalah asal-usul alam semesta miniaturnya yang ditelan. Master sejati kunang-kunang mengendarai pesawat ruang angkasa dan bergegas menuju binatang sektor raksasa di kejauhan. Sektor binatang buas, kamu tidak tinggal di sarangmu, malahan, kamu keluar dan mencoba menelan miniatur semesta aku. Aku akan membunuhmu. Master sejati kunang-kunang berteriak dengan marah, dan suara itu bergemuruh. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa menjadi seberkas cahaya berkilau, meluncurkan dirinya untuk menyerang sektor binatang buas Morosa di kejauhan. Namun sektor binatang buas Morosa bahkan tidak berusaha menghindarinya. Bagian depan pesawat ruang angkasa menghantam tubuh sektor binatang buas Morosa. Tubuhnya ambruk, tetapi segera pulih dan memukul pesawat ruang angkasa itu. Kamu adalah pemilik alam semesta miniatur yang aku telan. Sektor binatang buas Morosa terkikik. Makanan buruk, kamu bahkan tidak berani keluar dan melawan aku. Master sejati kunang-kunang, Master Iblis berkepala 9 di kejauhan mengirim pesan melalui token komunikasi di kepalanya. Apa yang kamu tunggu? Dia telah meminta Master sejati kunang-kunang untuk menjadi garda depan karena dia ingin menguji kekuatan sektor binatang buas ini. Jika dia terus bersembunyi di pesawat ruang angkasa, dia memang akan tetap aman, tetapi tidak mungkin untuk menguji kekuatan sebenarnya dari sektor binatang buas. Pesan itu membuat Master sejati kunang-kunang takut dan marah. Dia melihat sektor binatang buas Morosa di luar sana, dan matanya menghasilkan api. Dia penuh dendam. Segala sesuatu yang terjadi sekarang adalah karena sektor binatang buas ini. Sektor binatang, kamu layak mati. Master sejati kunang-kunang meraung. Tubuhnya berayun dan terbang keluar dari pesawat ruang angkasa secara instan. Tubuhnya panjang dan menggeliat, dan memiliki ratusan kuku. Setiap kuku tersebut sangat tajam, jelas dimaksudkan untuk menjadi senjata. Itu juga telah menyiapkan barang-barang berharga tingkat dewa sejati yang cocok untuknya, sehingga bisa menggunakan kekuatan puncaknya. Teknik pembakaran kekuatan sakti, cahaya putih peredupan mengelilingi area itu. Itu adalah harta karun sejati tertinggi tipe domain. Mati, Master sejati kunang-kunang telah kehilangan akal sehatnya, dan pada saat ini, sebuah hantu samar-samar tetapi ganas muncul di ruang di sekitarnya. Dia berlari menuju sektor binatang buas Morosa. Hahaha, sektor binatang buas Morosa tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, serangan jiwa yang mengamuk dan menakutkan menembus tubuh Master sejati kunang-kunang. Serangan yang kuat membuat Master sejati kunang-kunang melolong, dan serangan yang telah direncanakannya kecuali terganggu. Sektor binatang buas Morosa masih mencekik. Tiba-tiba, lengan panjang terulur dari tubuhnya. Lusinan lengan memanjang dari tubuhnya, dan mereka semua menamparkan Master sejati kunang-kunang. Meskipun Master sejati kunang-kunang melolong, dia bisa menahan rasa sakit, dan dia berlari ke arah lengan itu. Setiap kuku di tubuhnya adalah senjata yang hebat, dan cakarnya mencabik-cabik ruang, mengandung kekuatan yang tak ada habisnya. Lengan sektor binatang buas Morosa dan kuku-kuku Master sejati kunang-kunang saling menyerang. Pertarungan itu bagaikan menggigit kuku. Hah, pikir Iblis berkepala 9, Master sejati kunang-kunang hanya sedikit dirugikan. Dewa-dewa sejati lainnya semua mulai mengirimkan suara mereka. Dibandingkan dengan dewa sejati lainnya di samudera semesta, Master sejati kunang-kunang hanya biasa-biasa saja. Namun, dia hanya sedikit lebih lemah dari sektor binatang buas itu. Sebenarnya tidak mengejutkan, pikiran asli mengatakan bahwa para dewa sejati mampu melawan sektor binatang buas. Meskipun Master sejati kunang-kunang tidak memiliki jenis mesin yang berharga, ia memiliki harta sejati tertinggi tipe jiwa, baju besi harta sejati tertinggi, dan harta sejati tertinggi jenis domain. Dalam hal pertarungan jarak dekat, dia jauh lebih baik daripada Dewa Iblis Mata. Selain itu, Dewa Iblis Mata dan Dewa Sejati Hati Ilusi diserang oleh 3 sektor binatang buas pada saat yang sama, tetapi kami hanya menghadapi 1 sektor binatang buas sekarang.
Betul, sektor binatang buas mencoba menelan satu sama lain di sarang mereka. Beberapa harus lebih kuat dari yang lain. Sektor binatang buas ini yang keluar mungkin lebih lemah. Semua dewa sejati lega, tentu saja, jauh di lubuk hati, mereka masih dalam kondisi siaga tinggi. Bagaimana, Master sejati kunang-kunang? Master Iblis berkepala 9 mentransmisikan suaranya. Semua dewa sejati, bertindak bersama. Jangan gegabah, saling membantu. Mari kita bunuh sektor binatang ini bersama-sama. Baik, ayo bertindak bersama. Ketika para dewa sejati lainnya mendengar perintah itu, mereka tidak mencoba melarikan diri darinya. Mereka sudah memiliki begitu banyak dewa sejati yang bertindak pada saat yang sama, dan sebelumnya, dewa sejati hati ilusi dan dewa mata iblis telah bertindak bersama. Mereka hanya 2 makhluk. Sekarang, ada 9 dari mereka, dan Master Iblis 9 kepala ada di sini untuk memimpin mereka. Mereka tidak perlu takut, membunuh, ayo bunuh sektor binatang buas itu. Tiba-tiba, 8 dewa sejati itu, termasuk Master Iblis berkepala 9, menyerbu binatang buas seperti seberkas cahaya. Di kejauhan, Master sejati kunang-kunang, yang bertarung dengan sektor binatang buas Morosa, juga gembira. Mari kita bekerja sama dan bunuh sektor binatang buas itu, katanya. Sebuah pintu dengan cahaya putih redup terbuka di ruang angkasa. Pintu terbuka secara bertahap, dan seutas benang hitam keluar dari pintu itu, mencapai tepat di depan sektor binatang buas Morosa. 2 jejak cahaya keemasan muncul di ruang angkasa, dan 2 jejak cahaya keemasan terjalin satu sama lain. Mereka seperti gunting, memotong segala yang ada di jalan mereka, dan mereka meluncur menuju sektor binatang buas Morosa. Bunga-bunga berdarah juga muncul, dan mereka semua terbang menuju sektor binatang buas Morosa, mencoba menyelimutinya. Serangan jiwa yang tak terlihat juga melesat ke arahnya. Ketika semua dewa sejati terbang menuju sektor binatang buas, mereka melakukan beberapa teknik jarak jauh, menyerang sektor binatang buas Morosa. Sektor binatang buas Morosa diserang oleh banyak dewa sejati pada saat yang sama, dan melolong. Armor emas yang terbentuk oleh energinya sudah terkikis, dan gelembung terbentuk pada armor itu. Kekuatannya sendiri menentang kekuatan sakti, dan mereka saling memusnahkan. Sektor binatang buas Morosa melihat sekeliling. Itu menghancurkan Master sejati kunang-kunang, yang sedang memukulnya, dan kemudian berteriak, "Kamu membuat aku marah. Kamu adalah makanan, dan kamu harus menyadari bahwa kamu tidak lebih baik dari makanan." Bunuh itu, membunuh. Para dewa sejati mengabaikan sektor binatang buas Morosa, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak dapat membantu tetapi berpikir bahwa binatang sektor ini adalah orang bodoh. Itu adalah makhluk yang mewakili kehancuran sejak lahir, jadi mereka tidak bisa meremehkannya, bahkan tidak sedikit pun boleh meremehkannya. Mereka semua berusaha yang terbaik untuk menyerang sektor binatang buas. Namun, Master Iblis berkepala 9 memilih untuk mengamatinya, alih-alih menggunakan kekuatannya. Mati, sektor binatang buas, kamu mati. Semua dewa sejati mengelilingi sektor binatang buas, dan melakukan teknik mereka. Leluhur anggrek darah, adalah yang paling kuat dari semua dewa sejati. Leluhur anggrek darah memiliki tubuh yang besar dan sakti, satu demi satu tumbuh dari tubuhnya. Pada masing-masing tanaman merambat itu mengalir cahaya hitam, yang berasal dari satu set barang berharga jenis mesin yang telah diperolehnya dari dunia gaib, yang sangat cocok dengan tekniknya. Tanaman merambat dengan cahaya hitam semuanya meluas ke sektor binatang buas Morosa, berusaha berputar-putar di sekitarnya. Tutup pertempuran, serangan jarak jauh, dan mengikat, sektor binatang buas Morosa merasa bahwa, itu tidak bisa menahan para dewa sejati di sekitarnya lebih lama lagi. Aku awalnya ingin menyembunyikan kekuatan aku dan menggoda semua dewa sejati itu, pikir sektor binatang buas Morosa, tetapi aku tidak menyadari bahwa mereka semua sangat kuat. Sektor binatang buas Morosa tertegun karena telah dikelilingi seperti ini. Tampaknya, leluhur anggrek darah dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada Master sejati kunang-kunang. Sektor binatang buas Morosa menjadi gila, dia dikelilingi oleh 8 dewa sejati. Dewa sejati yang paling berkuasa, Master Iblis berkepala 9, sedang mengamati sektor binatang buas itu. Itu memang kuat, kata Master Iblis berkepala 9, senang. Itu dikelilingi oleh 8 dewa sejati, namun itu hanya sedikit merugikan. Bahkan dibandingkan dengan 8 master besar di samudra semesta, itu hanya sedikit lebih lemah.
Jika sektor binatang buas itu terus semakin kuat, di masa depan, tidak ada dari kita selain Luo Feng yang bisa menyaingi sektor binatang buas ini. Mari kita bunuh dulu. Master Iblis berkepala 9 akhirnya mulai menggunakan kekuatannya, setelah mengamati sektor binatang buas untuk sementara waktu. Semua 9 kepala Master Iblis berkepala 9 mengamuk. Kesembilan wajah itu menghasilkan serangkaian suara aneh namun berbeda, masing-masing berteriak dengan marah. Tiba-tiba, portal bengkok lainnya di ruang angkasa, dan ke-9 portal bengkok itu saling terkait. Portal terjalin membentuk gambaran aneh, yang meluas ke sektor binatang buas Morosa. Mati, sektor binatang buas. Setelah raungan marah, cahaya muncul dari seluruh tubuh Master Iblis berkepala 9. Seluruh tubuhnya berubah ungu, efek ini berasal dari jenis mesin yang berharga. Gambar aneh yang dibentuk oleh 9 portal yang bengkok itu tiba di sektor binatang buas Morosa. Hal ini membuat sektor binatang buas Morosa menjadi gila. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan kemudian dia membuka mulutnya. Tidak ada suara datang dari sektor binatang buas. Namun, jeritan tanpa suara itu menembus langsung ke jiwa setiap dewa sejati yang mengelilinginya. Bahkan Master Iblis berkepala 9, yang mencoba untuk bergegas ke sana, berhenti di tengah jalan. Adapun 8 dewa sejati lainnya, mereka semua menunjukkan rasa sakit yang menyiksa. Meskipun mereka dalam kesakitan, 6 dari mereka masih nyaris tidak bisa menahannya, tetapi 2 melolong di bawah serangan yang tak terlihat, dan tidak bisa lagi berkonsentrasi untuk memerangi sektor binatang buas. Makanan seharusnya tetap makanan. Sektor binatang terbaik Morosa berbalik dan menatap Master sejati kunang-kunang. Kurva yang berasal dari sektor binatang buas Morosa tiba-tiba berbalik, dan berlari menuju Master sejati kunang-kunang. Mereka tiba-tiba berkumpul dan berkumpul, menyelimuti Master sejati kunang-kunang seperti kepompong. Garis-garis cahaya yang terdistorsi cahaya, terjerat satu sama lain ketika mereka mengelilingi Master sejati kunang-kunang, membentuk kepompong di sekelilingnya. Kepompong tersebut kemudian mengeluarkan kabut hitam. Dalam kepompong, Master sejati kunang-kunang berjuang seperti orang gila, menyebabkan kepompong tiba-tiba membengkak. Kemudian, tanpa peringatan, titik lain menonjol keluar, dan tonjolan kepompong di titik acak terus berlanjut secara berturut-turut. Sementara kabut hitam menjadi semakin menyebar keluar. Selamatkan Master sejati kunang-kunang, raung Master siluman 9 berkepala yang marah. Pada saat yang sama, ia membakar kekuatan saktinya dengan cepat hingga batasnya. Kemudian dia berubah menjadi cahaya keemasan yang sangat menyilaukan, dan langsung menyerang ke arah sektor binatang, Morosa. Sektor binatang buas Morosa juga tahu bahwa, Master Iblis 9 kepala ini tidak bisa dianggap enteng. Dia adalah salah satu dari 8 Master besar Samudra Semesta. Sekali lagi, dia membuka mulutnya. Tanpa suara, teriakan tanpa suara hanya diarahkan pada Master Iblis berkepala 9. Master Iblis berkepala 9 untuk sesaat tertegun tetapi pulih cukup cepat, untuk melanjutkan serangan ke arah Morosa. Sebagai salah satu dari 8 Master besar, tekadnya tentu bukan kekurangannya. Dia mungkin tidak setara dengan Luo Feng, tapi kemauannya juga telah mencapai batas tertinggi dari Dewa Ruang Hampa sejati. Menerima dampak dari jeritan tanpa suara itu, dia pasti merasakan sakit yang tajam, tetapi dia mampu menahan intensitasnya. Sektor binatang. Tangan Master Iblis berkepala 9 terlihat tajam, cakar emas. Sepasang cakar yang tajam adalah harta karun tipe automaton. Air mata, Master Iblis berkepala 9 meraung. Tiba-tiba, sepasang cakar tajam bertindak saat tangannya mengembang, dan menjadi sepasang cakar tajam sepanjang 1 juta kilometer. Merobek ruang kosong dan bergerak di sepanjang lintasan misterius, cakar tajam terhubung satu sama lain. Pada saat itu, seluruh ruang kosong tampak terbagi menjadi 2 sisi, satu hitam dan lainnya putih. Cakarnya yang tajam memanipulasi kedua sisi ruang hampa, yang berbeda ini dan turun langsung ke tempat sektor binatang buas Morosa berada. Enyahlah, kata Morosa. 2 telapak tangan sektor binatang tiba-tiba muncul ke permukaan, dan dengan cepat, mereka melebar dan tumbuh lebih besar. Sepasang cakar emas langsung menabrak telapak tangan itu. Segera, ia meraih tubuh sektor binatang buas Morosa dan tiba-tiba mencoba mencabik-cabiknya. Langkah sobekan ini adalah inti dari serangan Master Iblis berkepala 9. Namun tubuh sektor binatang buas Morosa seperti karet. Meskipun ditarik keluar, sampai sejauh 10 juta kilometer, namun dia masih belum terpisah.
Sektor binatang buas memanjang dengan marah meraung, kamu adalah Master Iblis 9 kepala. Seperti yang diharapkan, kamu jauh lebih kuat daripada orang bodoh lainnya, tapi itu masih tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa membunuhku. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Dari kejauhan, kepompong besar kabut hitam mulai terlihat. Tonjolan yang konsisten masih sangat jelas, karena Master Sejati Kunang-Kunang masih berjuang seperti orang gila dari dalam. Pada saat yang sama, ia mengandalkan harta karun sejati tipe domain tertinggi untuk transmisi suara. Kalian semua, serang kepompong kabut hitam itu. Master Iblis berkepala 9 meneriakkan perintahnya melalui transmisi suara. Baiklah, serahkan pada kami. 7 dewa sejati lainnya, setelah mendengar perintahnya, segera menyerang kepompong kabut hitam dengan cara yang hiruk-pikuk. Tiba-tiba, kepompong dibombardir oleh segala macam gerakan. Namun itu ulet. Setiap kali dibombardir, pasukan hanya akan cukup untuk menyebabkan penyok sementara pada kepompong atau membuatnya memanjang, tidak mungkin itu bisa dihancurkan. Juga, garis-garis sinar cahaya hitam dari kepompong kabut hitam terhubung ke sektor binatang buas jauh, Morosa. Morosa berada di tengah-tengah mempertahankan keberadaan kepompong. Dengan demikian, kekuatan yang dimilikinya tidak akan berkurang. 7 dewa sejati cemas namun tidak berdaya. Master Iblis berkepala 9, kepompong sutra kabut hitam ini dapat memusnahkan kekuatan sakti kita seperti orang gila, dan itu ulet yang tak tertandingi. Sektor binatang buas itu pasti memberinya kekuatan, dan kekuatan itu terus-menerus menangkal kita, tidak mungkin kita bisa merobek kepompong itu. Tidak mungkin kita bisa menyerangnya untuk memecahnya dari luar. Mungkin lebih mudah dari dalam. Dalam kepompong kabut hitam, Master Sejati Kunang-Kunang menderu dengan gila. Kepompong tiba-tiba membesar. Itu terus berkembang sampai diperluas menjadi lebih dari 10 kali ukuran aslinya, dan secara internal, Master Sejati Kunang-Kunang tampaknya menjadi gila dan histeris. Tapi masih belum ada cara dia bisa keluar dari kepompong itu. Master Sejati Kunang-Kunang dengan cemas mengirim pesan suara. Semuanya, itu menelan kekuatan saktiku seperti orang gila. Menyerap terus-menerus, dan tingkat energinya tidak berkurang tetapi, sebaliknya, meningkat. Namun, aku melakukan yang terbaik untuk melawan, membakar kekuatan sakti aku untuk melawannya. Itu perlu menggunakan kekuatannya untuk menekan milikku, dan kami mencoba untuk saling memusnahkan. Sebelumnya, ketika kamu semua menyerang kepompong kabut hitam dari luar, aku merasa bahwa perlawanannya jelas melemah, kamu semua harus terus menyerang. Serang kepompong kabut hitam ini. Ini memiliki toleransi yang terbatas. Tidak perlu menggunakan cara lain karena cara lain tidak akan menghasilkan banyak efek. Selama kita menggunakan kekuatan sakti kita, dan mencoba yang terbaik untuk membuatnya menggunakan kekuatannya, sehingga tidak dapat mengisi kembali pasokan kekuatan sakti pada waktunya, kita akan dapat menyebabkan kepompong kabut hitam ini runtuh. Semua orang di luar, termasuk Master Iblis berkepala 9, semua merasa bahwa alasannya masuk akal. Kekuatan sakti sangat penting bagi setiap dewa sejati. Dengan bantuan harta jenis otomat, kekuatan sakti dewa sejati bisa mengeluarkan ratusan dan ribuan serangan kekuatan tempur. Jika mereka secara langsung menggunakan kekuatan sakti mereka untuk membuat lawan mereka menggunakan kekuatannya, maka mereka akan menyia-nyiakan kekuatan sakti mereka. Untuk dewa sejati dengan tubuh yang lebih kecil, ini akan menjadi alasan untuk ragu. Mari kita bekerja menggunakan kekuatannya. Perintah Master 9 berkepala. Baiklah, leluhur anggrek darah adalah yang pertama menerima pesanan. Sejumlah besar bunga dan tanaman merambat keluar untuk menjerat kepompong dengan cara bergerombol, saat leluhur anggrek darah melancarkan serangannya dengan banyak kekuatan sakti. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.